ke materi yang pertama mengenai pengertian pesisir pantai. Jadi, pesisir merupakan daerah yang membentang di pedalaman dari laut. Umumnya, sejauh perubahan topografi, pertama di permukaan daratan. Pesisir ini merupakan sebidang lahan tidak lebar, tidak tentu yang membentang dari garis pantai ke arah pedalaman hingga perubahan besar pertama kali pada penampakan lapangannya. Nah, untuk mengidentifikasi pesisir harus terlebih dahulu disamakan cara pandang atau pendekatan yang digunakan secara geomorfologis. Pesisir dapat diidentifikasi dari bentuknya yang secara genetik berasal dari proses marin, fluvomarin, organik, atau aeromarin. Nah, karakteristik dari ekosistem pesisir adalah mempunyai beberapa jumlah ekosistem yang berada di daerah pesisir. Contoh ekosistem lain yang ikut di dalam wilayah ekosistem pesisir adalah ekosistem mangrove, ekosistem lamun atau seras, dan ekosistem terumbu karang. Ya, kita masuk pada ekosistem pesisir dan faktor pendukungnya. Yang pertama itu pasang surut. Nah, di mana daerah yang terkena pasang surut itu ada bermacam-macam, antara lain gisik, rataan pasang surut, lumpur pasang surut, rawa payau, delta, rawa mangrove, dan padang rumput atau sea grass bed. Nah, berikutnya ada estuaria, yang dimana menurut Kamus Oxford, estuaria adalah muara pasang surut dari sungai yang besar. Batasan yang umum digunakan saat sekarang, estuaria adalah suatu tubuh perairan pantai yang semi tertutup, yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka, dan di dalamnya air laut terencerkan oleh air tawar yang berasal dari drainase daratan. Ya, berikutnya ada hutan mangrove. Nah, hutan mangrove dapat diketemukan pada daerah yang berlumpur seperti pada rataan pusat, lumpur pasut, dan estuaria pada mentakat litoral. Nah, agihannya terutama di daerah tropis dan subtropis. Hutan mangrove kaya tumbuhan yang hidup bermacam-macam, yang terdiri dari pohon dan semak yang dapat mencapai ketinggian 30 meter. Berikutnya yaitu padang lamun. Nah, padang lamun cukup baik pada perairan dangkal atau estuaria apabila sinar matahari cukup banyak. Nah, habitatnya berada terutama pada laut dangkal. Nah, berikutnya ada terumbu karang. Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem dengan tingkat keanekaragaman tinggi di mana di wilayah Indonesia yang mempunyai sekitar 18% terumbu karang dunia dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Nah, lebih dari 18% terumbu karang dunia serta lebih dari 2.500 jenis ikan, 590 jenis karang batu, 2.500 jenis moluska, dan 1.500 jenis udang-udangan yang merupakan ekosistem yang sangat kompleks. Pengelolaan ekosistem pesisir pantai. Yang pertama itu pengelolaan wilayah pesisir. Menurut Sain dan Kress, pengelolaan pesisir terpadu atau P2T adalah proses yang dinamis yang berjalan secara terus-menerus dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan, dan perlindungan wilayah dan sumber daya pesisir dan lautan. Bagian penting dalam pengelolaan terpadu adalah perencanaan, proses kelembagaan untuk mencapai harmonisasi dalam cara yang dapat diterima secara politis. Dan selanjutnya yang kedua yaitu pengelolaan pesisir secara berkelanjutan. Suatu kegiatan dikatakan berkelanjutan apabila kegiatan pembangunan secara ekonomis, ekologis, dan sosial politik bersifat berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, memelihara kapital atau capital maintenance, dan penggunaan sumber daya serta investasi secara efisien.
berkelanjutan secara ekologis mengandung arti bahwa kegiatan yang dimaksud harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan. Selanjutnya, perangkat hukum pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP Nasional 2005 sampai 2025. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan perusakan laut. Yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota.